Bu Dokter. Dari mana Ki? Tadi saya kan dari rumah tuh rutinitasnya ke kantor. Nah pas tidak jauh dari rumah saya melihat kan ada posyandu tuh, ada kegiatan. Cuman yang jadi bikin saya penasaran nih, sampai harus mencari buka di sini karena saya penasaran. Itu ada berbeda kayaknya aktivitas posyandunya. Kalau dulu kan yang kelihatan itu ada hanya ibu dan anak. Nah ternyata tadi itu sepertinya dari banyak kalangan ini. Apa ada memang yang beda sekarang pelayanannya? Iya Bu Ratna, sekarang sudah ada transformasi di bidang kesehatan. Kalau dulu itu posyandu, sekarang namanya posyandu era baru. Wah. Inilah mungkin kenapa saya menemukan aktivitasnya berbeda dari sebelumnya. Karena memang posyandu era baru ya namanya. Posyandu era baru istilahnya. Berarti ada sesuatu nih sampai kenapa harus ada posyandu era baru. Apa yang melatar belakang ini, Dok? Ya. Posyandu era baru ini lahir itu sebagai respon terhadap kebutuhan transformasi di bidang pelayanan kesehatan. Nah, di sini masyarakat sudah berperan aktif langsung. Jadi dulu itu posyandu hanya melayani ibu anak. Sekarang itu sudah 6 SPM Bu. Wah, apa saja itu Bu Dokter? Betul-betul baru ini. Saya dapat tambahan lagi ini. Ternyata posyandu tidak melulu tentang urusan ibu dan anak kan, cuma menimbang bayi, kemudian imunisasi. Ternyata ada 6. Pagi Dok Bu, apa yang 6 itu? Nah, sekarang itu di posyandu era baru sudah terlibat seperti PU, PU, keamanan, Trantip, Satpol PP, sosial juga. Sosial, iya, bidang sosial. PU, sosial, pendidikan, ada 6 ini Bu. PMD, kemudian PMD, PU, pendidikan, PMD, sosial, kesehatan, kesehatan sendiri, jadi ada 6. Jadi rame-rame nih. Iya. Ada yang menggelitik nih. Hubungannya dengan PU apa dong? Nah, PU apa dong? Kalau sosial mungkin masih oke, pendidikan masih oke, hubungannya dengan tumbuh kembang anak kan itu pasti akan berpengaruh di masa depannya. Nah, PU kira-kira akses masuknya di mana dong? Nyambungnya ini di mana? Ya, alhamdulillah dengan adanya posyandu era baru ini, dengan ada 6 SPM, barangkali Pak Kabid bisa jelaskan secara detail. Itu kan terkait dengan sanitasinya. Ada air bersih di dalamnya, ada juga jambannya. Nah ini yang keterlibatan PU di dalam posyandu era baru ini. Nah mereka itu kan termasuk di SPM-nya di bidang PU, tetapi itu ternyata mendukung kesehatan. Betul sekali. Erat kaitannya dengan kesehatan. Ini lagi nih yang baru, benar-benar baru ini. Kalau dulu kan memang kita fokusnya ketika berbicara tentang sanitasi Dok, kita berbicara tentang air layak minum itu kita kan fokus mengarah bahwa ini menjadi SPM di Dinas Kesehatan. Yang tadinya pemahaman kita sanitasi, mengurus bagaimana jamban yang layak itu kan lebih banyak kita tahunya di Dinas Kesehatan. Pasti semua berurusan dengan Dinas Kesehatan. Ternyata memang PU ini punya tanggung jawab untuk mendukung. Ini secara infrastruktur ya. Iya, pembangunan jalan desa juga. Aduh, luar biasa ini. Benar-benar ini sebuah gebrakan yang baru tentu saja dengan adanya posyandu era baru. Nah, jadi kemudian dari adanya perubahan nama, kemudian fungsi dan pasti otomatis peran dong. Tapi kalau berbicara soal latar belakang, berarti ini juga ada perbedaan dari segi regulasinya, dari segi aturan sebelumnya dari posyandu yang kemudian berubah menjadi posyandu era baru. Iya. Dulu itu kan regulasinya tahun 2014. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 di mana posyandu itu menjadi mitra pemerintah desa. Ini undang-undangnya. Nah, ada juga Permendagri nomor 13 ini tahun 2024 ya yang semakin meningkatkan peran dan keberadaan posyandu bagi pembangunan. Jadi dengan adanya regulasi yang terbaru ini maka semakin mantaplah posyandu era baru ini. Ya, dan linknya berarti di PMD dari situ ya, bagaimana infrastruktur pembangunan di desa, kemudian
melibatkan aparatur desa, kemudian kepala desa itu saja dalam membina posyandu supaya semakin mantap. Ya. Nah, kalau terkait dengan perannya, ada perbedaan signifikan enggak peran posyandu lama dengan era baru ini? Ya. Pak Layan mungkin ya yang menjelaskan. Kalau yang dulu ya, kalau yang dulu, yang lama itu kader itu betul-betul hanya menghadapi melakukan penimbangan untuk bayi dan kesehatan ibu. Ya, kesehatan ibu. Tetapi kalau sekarang sudah tidak seperti itu. Bukan hampir, tapi semua siklus hidup. Semua siklus. Bukan cuma bayi balita, penimbangan bayi balita, ibu hamil, tidak, tapi masuk remaja, kemudian masuk juga sampai ke lansia. Sampai ke lansia. Yang dilayani di dalam pelaksanaan posyandu itu. Wah, banyak ya sekarang bertambah perannya, tapi bagaimana kemudian menyikapi dengan kader yang tadinya hanya mungkin 1, 2, 3 perannya, kalau kemudian sekarang dengan berkembangnya era baru itu otomatis kan banyak sektor yang kemudian harus dilayani. Gimana nih Bu Kadis? Masing-masing ada kader. Masing-masing ada kader dari 6 SPM ini. Menambah jumlah kader. Iya. Tapi dari masing-masing OPD yang 6 Terkait. SPM tadi ini masing-masing ada kadernya. Iya. Masing-masing ada utusan ya ceritanya. Bahwa ini nanti ketika berbicara tentang misalnya pendidikan, maka kader dari unsur pendidikan ini yang harus menanganinya, melayaninya. Bu Ratna, mungkin ini belum sampai pengetahuannya sama Ibu terkait ini kan yang 6 SPM tadi, itu kan ada juga perumahan di situ, perumahan pemukiman. Ya. Oh, iya. Nah, ibu-ibu atau sasaran yang datang ke posyandu kan bisa bertanya ke kader yang siap di posyandu ini di bagian perumahan pemukiman, misalnya terkait rumah yang layak huni, bagaimana persyaratannya, bagaimana lingkungan sekitarnya. Jadi banyak yang bisa ditanyakan di meja-meja yang sudah siap di posyandu itu. Oh, masing-masing kayak ada loket ya pada pelayanan. Ada meja-meja pelayanan. Oh, jadi ini seperti lebih sebagai posko siaga kayaknya. Dia lebih jadi call center. Ya, mirip. Jadi apapun masalah Anda. Iya, betul. Apapun masalahnya Anda silakan ke posyandu era baru. Wah, betul sekali. Ternyata masalah siklus hidup sekarang ini supaya masyarakat kita sudah menemukan solusi ya. Kita berharap sesuai mungkin tujuannya Bu Dok, ini apa sebenarnya tujuan dan visi misi kenapa sampai harus ada posyandu era baru ini. Kalau terkait dengan visi dan misinya posyandu era baru itu ya bagaimana mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, berdaya melalui pelayanan kesehatan dasar yang inovatif, partisipasi, itu semua. Jadi misinya itu meningkatkan akses layanan kesehatan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan yang utama ini integrasi. Betul. Terintegrasi semua ini layanan di posyandu. Semua layanan dasar terintegrasi di satu tempat. Dan tempatnya itu mudah dijangkau karena dekat dengan masyarakat. Iya, dekat dengan masyarakat. Dan yang paling penting ini kalau menurut saya nih Bu Kadis, menurut saya Pak Lai ini inovasi ini yang paling penting adalah bagaimana melibatkan peran masyarakat, terutama pemuda kita ya. Pemuda kita. Jadi tidak melulu bahwa tanggung jawab soal layanan kesehatan itu adalah tanggung jawab dinas kesehatan semata, tetapi semua sektor kita harus berkolaborasi. Karena kepentingan masa depan, kesejahteraan dan layanan kesehatan yang maksimal itu adalah tanggung jawab kita bersama. Aduh, luar biasa sekali. Jadi ini sebagai pusat kesehatan berbasis komunitas. Pusat kesehatan berbasis komunitas. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya kalau kita masih bermalas-malasan untuk mencari informasi. Seperti apa sih seharusnya kita ini untuk meningkatkan taraf layanan kesehatan, meningkatkan taraf hidup kita. Nah, terus Bu Kadis berbicara tentang era baru ini bagaimana di Wajo? Apakah sudah diterapkan? Sudah, tapi sebelum dijelaskan,
mari dicicipi dulu pisang gorengnya, nanti dingin Bu. Ini bicara-bicara ini semakin hot ini pemirsa, karena kita disuguhkan dengan makanan tradisional yang menjadi salah satu makanan kerajaan kita sebenarnya, ini pisang goreng. Ayo Pak Le, mari Tapi silakan. saya takutnya yang lain akan ngiler ini kalau saya menikmatinya ini Pak Le, dan saya rasanya masih penasaran terus karena saya merasa ini sebuah terobosan yang tidak ecek-ecek kalau menurut saya ini. Tidak mudah untuk menyatukan satu layanan berbasis komunitas pula, dan dia itu sumbernya ada di masyarakat. Potensinya ada di masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh untuk mendapatkan layanan karena di setiap wilayah pemerintahan itu pasti ada tersedia. Dan saya lihat masyarakat kita juga, kita berharap ya dengan adanya layanan ini semakin sadar, semakin mandiri bahwa kita harus bersama-sama untuk menumbuh kembangkan kesadaran tentang layanan kesehatan. Waduh, idenya siapa nih sebenarnya ini era baru, terus sejak kapan ini ada di Wajo? Ini apa saya yang ketinggalan zaman, kayak yang tidak update saya ini? Ternyata ada hal-hal positif yang memang harus kita bagi ke seluruh masyarakat. Ini kapan nih Dok? Ya. Bu Ratna. Kita dulu bukan cuma atas layanan kesehatan tok saja, tidak. Ternyata banyak sekali ya. Sejak kapan? Bu Ratna, ini terkait Posyandu Era Baru, ini kan launchingnya di Wajo itu bersamaan seluruh Sulsel kemarin itu yang kita pusatkan di Pakanda. Pakanda ya Pak Le ya. Nah, tanggal 6 November kemarin, berarti masih 2024 ya. Baru segar, tapi kan sudah dilaksanakan. Iya, sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah masyarakatnya kemarin antusias dan bersyukur karena sudah bisa mengakses beberapa layanan di situ yang ada di meja-meja. Berbagai informasi bisa didapatkan. Iya, betul sekali. Jadi kalau sebelumnya mungkin ketika saya harus bertanya soal pendidikan yang terkait dengan anak misalnya, saya harus menghubungi dinas pendidikan. Ketika saya harus bertanya atau berbicara soal jamban yang layak dan aman itu, mungkin saya harus mencari di mana saya ini harus datang. Ternyata di Posyandu, tempat yang sangat merakyat, tempat yang sangat familiar dan sudah sangat dekat dengan masyarakat. Wah, luar biasa sekali ini. Harapannya ke depan ini, Bu Kadis? Harapan kami semoga kita kan ada 192 desa kelurahan ya. Itu kan masing-masing ada posyandu, bahkan ada lebih dari satu posyandunya. Ada sampai 3 ya, yang kayak Pitumpanua itu kan desanya saja 27 desa kelurahan di Pitumpanua. Ya, rata-rata 2 per desa posyandu. Harapan kami semua sudah menerapkan Posyandu Era Baru. Kalau seperti itu, program ini sebenarnya pasti sudah sangat membantu sekali nih. Membantu sekali program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kesehatan. Dan ini ide yang bagusnya karena memang kolaborasinya itu dimulai dari akar rumput kalau saya bilangnya, karena itu dari betul-betul dari masyarakat. Jadi partisipasinya itu di desa, partisipasinya itu dengan keterlibatan masyarakat di desa sebagai ujung tombak dari seluruh area-area pemerintahan yang akan kita jangkau, itu jadi lebih mudah dan mereka akhirnya mungkin akan lebih cerdas ya jadinya. Ini sebenarnya ada edukasinya, ini yang penting juga, edukasinya ini yang penting. Waduh. Terus ini memang masih baru, tetapi menurut Bu Kadis nih, menurut Pak Lai, ada enggak kira-kira yang menurut kita bakal menjadi tantangan? Apa yang kira-kira masih menjadi kendala untuk menggencarkan program ini? Saya kira tantangan terutama terkait akses ya, karena kan masih banyak di desa-desa itu, seperti misalnya di Tinggaraposi, itu kan jaringan internetnya belum sampai di sana. Nah, sementara kan masyarakat di sana butuh informasi. Nah, itu salah satu tantangan. Jadi mungkin dengan adanya Posyandu Era Baru ini,
terintegrasinya beberapa OPD yang khususnya yang SPM yang 6 ini, saya kira mudah-mudahan pelan-pelan ya teratasi semua tantangan. Ada tidak dalam SDM juga ya Pak Le masih kurang, terutama kader ya. Kader, karena ya, otomatis kader sangat kan susah. Pasti jumlahnya juga signifikan mengikuti bentuk layanan. Masih butuh pelatihan bagi kader. TOT. Iya. Pasti karena kader mereka itu harus punya 25 kompetensi sekarang. Wow. Untuk kader posyandu itu. Iya, makanya pasti signifikan mengikuti jumlah layanan dengan SDM yang harus kita siapkan untuk menjawab ini bentuk-bentuk pelayanannya. Nah, kalau terkait tadi soal jaringan, adakah dalam bentuk pelayanan itu kemudian yang membutuhkan prosesnya, mungkin butuh untuk penyampaian laporan secara digital? Betul sekali. Inilah untungnya Ibu Ratna datang. Beliau kan sekretaris Kominfo Wajo. Nah, tolong dibantu ini Posyandu Era Baru di Wajo supaya lebih smart ya. Posyandu Era Baru smart di Wajo. Barangkali bagus kita mulai di Wajo yang Posyandu smart. Begitu menyinggung itu. Iya, begini, sistem pelaporannya itu kalau dulu kan manual. Nah, itu kader itu menulis. Sekarang tidak lagi ya. Itu yang saya maksud. Itu inovasinya Dingkes ya. Posyandu smart. Posyandu smart. Karena bagaimanapun kita sudah tidak bisa mengelak lagi bahwa dunia sekarang itu dunia digitalisasi. Kalau kita mau aksesnya cepat, mau tidak mau kita harus menggunakan apa yang sekarang lagi tren. Memang dunia informatika, komunikasi itu kan teknologinya sekarang semakin canggih. Nah, kita harus memanfaatkan itu. Sehingga saya jadi terpikir mungkin akan lebih bagus, akan semakin mantap ini kalau di setiap posko itu kemudian adalah satu yang menjadi pusat layanan, mungkin jaringan, mungkin wifi-nya yang harus disupport mungkin wifi-nya harus disupport supaya proses digitalisasi yang mendukung program ini juga akan semakin mudah. Sepertinya harus kerjasama. Bu Ratna, saya juga ini ada ide. Ini kan kalau kita undang misalnya masyarakat atau kader untuk sosialisasi, mereka kan sudah jenuh dengan penyampaian, kita ubah. Ada satu TOT yang sampaikan melalui TikTok, ya. Nah, itu yang diputar dimanapun, jadi dia tidak bosan. Kalau diundang duduk mendengar, itu lagi. Itu kan format lama. Kan sekarang kita era baru. Iya, jadi transformasi. Proses sosialisasinya pun harus. Kita sekarang bagusnya pakai TikTok ya. Ya pakai TikTok, pokoknya media sosial yang kita pakai. Jadi sekarang pun bisa. Yang podcast itu tidak perlu formalitas. Tidak perlu formalitas. Tapi tidak butuh biaya. Informasinya nyampe. Iya, ini yang paling penting daripada harus mengundang. Kembali mereka pun, dia pasti tetap harus menyebarkan kan, menyebarluaskan lagi. Ada bagusnya lagi ketika di Posyandu itu kemudian ada media yang kemudian bisa menayangkan jadi informasi-informasinya itu tadi, tetapi memang harus didukung lagi oleh infrastruktur jaringan yang bagus. Semoga Infocom bisa bantu dong. Ya. Kalau saya sih sebenarnya pasti sangat terbuka untuk itu. Cuma ya kita akan mencoba menjadikan ini sebuah prioritas untuk kita komunikasikan bagaimana bentuk kerjasamanya yang bagus, dan saya rasa pasti ini akan terespon dengan baik ya, sepanjang juga sesuai dengan SOP-nya. Saya rasa memang kita harus mulai kerjasamanya. Saya harus mulai kerjasamanya ini. Kita butuh mungkin tayangan di setiap posyandu itu ada monitor. Ya. Bisa saja nanti di posyandu itu ada semacam tempat bermain, tempat kita bisa menyaksikan informasi-informasi apa melalui media sosial. TikToknya bisa ditayangkan di situ. Ya. Mungkin kita akan membuat semacam lomba-lomba TikTok. Siapa yang paling seru nih sosialisasinya? Sosialisasi Posyandu Era Baru. Nah, pemuda itulah cara kita melibatkan di hari gini itu kreatif mana anak sekarang. Mari Bu Ratna. Aduh. Balai, ayo dong. Kayaknya enak, ayo dicoba. Iya. Ini kita akan
makan gratis, makan bareng. Maaf ya, belum kebagi. Ini juga pisang goreng ini untuk pemulihan ekonomi ya. Oh ya betul. Pemulihan ekonomi karena kita beli pisang gorengnya di kios-kios UKM. Anda penasaran rasanya? Ini rasa pisang loh. Pisangnya kriuk dan pasti sudah berstandar karena ini diolah oleh UKM yang memang berada di sepanjang jalan Kenangan. Terima kasih sekali Bu Ratna kunjungannya ke Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya. Amin. Bisa Saya juga dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Saya makasih nih. Di pikiran penasaran saya terjawab, bahkan lebih dari ekspektasi saya. Saya menambah banyak wawasan setelah dari sini. Walaupun saya juga ada penekanan tadi terkait dengan kerjasama itu. harus kerjasama itu butuh, karena kalau kita mau jalan sendiri-sendiri, kesehatan tidak akan bisa tercapai. Saya mendukung itu. Tidak mungkin. Kesehatan bukan segalanya, Ya. tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa apa-apa. Betul sekali. Tak perlu uang banyak untuk mendapatkan layanan. Cukup datang ke Posyandu, silakan curhat di sana. Sudah ada petugas dan mudah-mudahan semua masalah kita minimal bisa kita minimalkan. Dan ya, tapi ini tanggung jawab bersama kan Dok. Semua harus ikut, kita harus sama-sama ikut mencari solusinya bila mana kita ada menemukan hal-hal di lapangan. Ini tentu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ini adalah baru, tetapi sesungguhnya ini berlangsung dari lama. Ya. Cuman mungkin baru kali ini betul-betul kita formatkan dalam bentuk integrasi seperti ini. Dan ini tentu saja luar biasa ini. Bu Kadis memang selalu punya terobosan. Saya berapa kali ini harus berkoordinasi dengan Ibu Kadis dengan inovasi-inovasinya yang saya anggap memang dia selalu mengarah ke edukasi yang cerdas dan mandiri untuk pelayanan kesehatan. Terima kasih Bu Dokter, saya masih memegang Sama-sama. ini. Enak sekali. Karena ini enak sekali dan saya takut Anda jadi ngiler di situ berlama-lama. Ya sudahlah. Baiklah. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Dok. Terima kasih banyak.